Jadi kali ini Rarin mau review motor lagi nih. Dan bisa dibilang motor ini itu kalian mau apa lagi sih dari sebuah motor? Ya, ini adalah motor TVS Callisto 125. Jadi ya banyak banget fitur-fitur yang terdapat di motor ini. Karena motor ini sudah mencentang beberapa kategori. Beberapa aja ya, dan apa aja kategorinya. Simak video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng di channel otomotif kompas.com. Ya, jadi ini adalah motor TVS Callisto 125. Tadi kan Rarin udah bilang ya kalau motor ini udah mencetang beberapa kategori nih. Dan yang pertama yang akan kita bahas adalah kenyamanannya. Pertama kita mulai dari posisi berkendaranya dulu ya. Ini aku dengan tingginya 165 cm, nggak terlalu tinggi ya. Nyaman banget nih di motor ini. Ini aku tegak, juga tangannya juga masih nekuk, terus dibelok-belokin. Ini masih lega banget nih, nggak kena sama sekali. Terus memang joknya ini empuk ya. Dan kalau dibawa jalan lurus, suspensinya enak, dia nggak kekerasan gitu. Tapi kalau kita bermanuver juga nggak keempukan nih. Karena di bagian belakang itu suspensinya dia bisa disetel sampai 3 level adjustment nih. Dan aku udah coba ini sendiri dan berboncengan. Keduanya sama-sama nyaman. Ya, jadi kenapa enak saat boncengan? Karena yang pertama joknya itu empuk banget dan dia lebar ya. Jadi yang pasti enak posisi duduknya. Kemudian grab railnya ini aku suka. Yang aku suka dari sini adalah dia lebih tinggi dibandingkan joknya. Jadi membuat rasa aman nih. Kita nggak kayak pengen jatuh gitulah. Tapi di bagian sininya itu agak gede ya, kayak Vespa, kayak kita naik Vespa, agak ngangkang gitulah. Tapi overall masih nyaman banget. Kemudian untuk kompartemen-kompartemen di depan ini sangat membantu kita nih. Jadi gampang ya, naruh apa-apa di sini, naruh botol bisa, naruh handphone bisa, karena juga ada buat chargernya nih. Dia Type A, ada satu. Kemudian decknya juga luas. Nih aku bisa belok-belokin kaki bahkan, jadi enak banget. Decknya ini juga bisa buat bawa galon tentunya. Dan tangkinya, ya ini beda nih motornya ini dari motor yang lain. Karena tangkinya tuh ada di depan, jadi kalian gak usah repot-repot buka bagasi. Cuma di depan doang kalian bisa isi bensin gitu. Dan kapasitasnya 5,1 liter. Poin kedua adalah keiritan. Jadi dengan kapasitasnya 5,1 liter tersebut, motor ini itu dapat 55,3 km per liter. Kalau dihitung-hitung dari kapasitas bensinnya yang 5,1 liter tersebut dan konsumsi bensinnya 55,3 km per liter, itu kira-kira dapat menempuh jarak sekitar 280 km lah ya. Jadi ya termasuk irit sih motor ini. Dan yang ketiga adalah performa mesin. Jadi motor ini itu adalah 125 cc, powernya 8,2 tenaga kuda dan torsinya 10,5 Nm, berpendingin udara. Dan kemarin teman kita Fatan udah nyoba Bogor, Jakarta, dan keliling Jakarta juga. Itu dia menyebutkan kalau motor ini enaknya dibawa pas 60 km per jam. Tapi selebihnya tuh di atas 60 km per jam bisa, tapi agak susah nih nafasnya motornya, tapi sebenarnya bisa. Kemudian di speedometernya itu juga lengkap nih, jadi ada pemberitahuan kayak pakai helm dulu sebelum berangkat, ada indikator eco dan power, jadi kita bisa nentuin nih ngegas seberapa biar BBM kita tetap irit. Lanjut poin yang keempat, kompartemennya. Jadi bagasi motor ini itu gede banget nih guys. Nih aku kasih lihat ke kalian. Nah, bagasinya gede banget kan tuh, bisa kalian lihat nih. Ini bagasinya kapasitasnya 33 liter. Nah, aku akan coba, ini udah ada jas hujan ya di sini. Aku akan coba taruh
ada sarung tangan, dan helm ini nih. Nah, helmnya ini tuh simple banget ya. Apakah dia akan muat di sini? Kita coba tutup. Muat. Gak ada kendala sama sekali. Tapi nggak semua helm ya muat di sini. Cuman tipe-tipe tertentu doang. Tapi kalau kalian mau bawa 2 helm ya, klaimnya sih cukup ya. Kita coba lagi bawa tas, muat atau enggak nih. Nah, sekarang kita bahas poin kelima nih. Nah, poin kelima itu sebenarnya namanya apa ya? Aku juga bingung. Udah, kita langsung bahas aja karena agak sedikit campur-campur nih. Yang pertama adalah build quality-nya. Build quality motor ini itu kokoh banget nih. Jadi bodi belakangnya itu udah metal dan spakbornya juga metal. Tapi yang lain dia plastik. Tapi walaupun dia plastik tetap kokoh nih, tetap solid lah ingredientnya. Untuk fitur keselamatannya bisa dibilang motor ini udah cukup lengkap nih. Jadi kalau aku turunin standar dan nyalain motornya, itu alarmnya bakal bunyi. Kemudian naikin lagi, terus sen. Nah, kalau kita ngesen, motor ini juga alarmnya bunyi. Kemudian untuk lampu depannya nih, lampu depannya ini udah LED di RL juga, tapi untuk sen di depan dan belakang itu dia masih bohlam. Dan lampu belakangnya juga masih bohlam. Kemudian motor ini udah ada auto start stopnya nih, namanya di sini adalah Intelligo. Jadi kalau misalkan kita berhenti, motor ini akan mati mesinnya secara otomatis. Nah, dia ini juga sistem pengeremannya udah kayak Honda nih, namanya Synchronous Braking Technology. Jadi kalau kita rem belakang, rem depannya pun juga ikut ngerem secara otomatis. Dan tentunya motor ini dilengkapi juga dengan kickstart. Jadi kalau tiba-tiba akinya soak gitu ya, kalian gak usah takut, tinggal injak aja kickstartnya. Kemudian aku mau bahas minus dari motor ini nih. Jadi di motor ini terdapat minus-minus yang kriterianya sebenarnya nggak masuk ke kriteria beberapa orang. Jadi yang pertama adalah desainnya. Desain depan motor ini itu kayak skutik biasa dan desain belakangnya itu kayak motor Vespa nih. Yang kedua itu jaringan dealernya belum termasuk banyak nih. Nah, mungkin itu adalah salah satu alasan juga kenapa motor ini build quality-nya bagus ya. Nah, yang ketiga adalah brand awareness masyarakat yang bisa dibilang kurang lah terhadap motor TVS ini. Jadi ya, belum banyak masyarakat yang tahu nih terhadap motor ini. Tapi gimana nih menurut teman-teman? Apakah motor ini tuh oke? Kalau menurut aku sendiri sih, motor ini oke, build quality-nya bagus, terus nyaman juga, fiturnya banyak. Dan sayangnya tapi ya, karena jaringan dealernya belum banyak, buat Rarin jadi mikir-mikir untuk meminang motor ini. Kalau bicara rival, motor ini tuh lawannya ada Fazio dan Scoopy. Kalau Fazio itu harganya 23 juta dan Scoopy 22 juta. Dan motor ini itu harganya 22 juta doang. Jadi gimana menurut kalian? Apakah motor ini pantas buat kalian pinang? Kalau menurut Rarin sendiri itu, motor ini build quality-nya bagus, overall nyaman, suspensinya enak, dan kokoh juga nih dia. Jadi sayangnya nih, alasan aku agak mikir-mikir lagi buat beli motor ini adalah si dealernya yang kurang banyak tadi. Oke guys, jadi segitu dulu review Rarin untuk TVS Callisto 125 ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel otomotifkompas.com. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.